terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bagaimana kabarnya? Kita semua berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja, amin. Tetap semangat memuji Tuhan, amin. Mari kita sebelum kita mulai ibadah kita kali ini, kita mau berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kembali kami boleh Tuhan untuk beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan Kau memberkati ibadah kami hari ini Tuhan. Engkau disukakan atas setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak yang akan menyampaikan Tuhan. Biarlah hati kami juga Engkau bajak dengan supaya hati kami boleh menerima firman-Mu dengan baik Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami mau siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari sama-sama bertepuk tangan memuji Tuhan. Mari sama-sama bertepuk tangan memuji Tuhan yuk. Tetap semangat kan? Sama-sama kita katakan, pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Kau pemilik kehidupan kami Tuhan, pemilik kehidupan, dan sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Katakan, great is our God. Katakan, pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan. Ya Tuhan, kebangkitan pasti terjadi di tempat ini. Katakan, datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu
Sama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan, great is our God. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sekali lagi mari kita bertepuk tangan memuji Tuhan, karena Yesus adalah benteng hidup kita. Amin. Amin. Yeah. Mari berjalan bersama dengan Tuhan, takkan kita gentar. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, kau benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Sekali lagi dengan semangat kita katakan, berjalan bersamamu, takkan ku gentar. Amin Tuhan, kau selalu menopang kami. Yes, terima kasih Yesus. Jalani kehidupan, kau mengangkatku. Amin. Yes Lord. Sama-sama katakan, kau kekuatanku, menopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, kau benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Mari bertepuk tangan lebih semangat lagi, amin. Karena Yesus adalah sumber kekuatan kita. Mari sama-sama dengan semangat memuji Tuhan yuk. Kau kekuatanku, menopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, kau benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Amin. Hey, oh. Amin, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari sama-sama dengan segenap hati kita datang ke hadirat Tuhan, menyiapkan setiap hati kita. Karena Yesus adalah Allah penolong kita yang setia. Amin.
katakan Kau lebih tahu ya Tuhan yang terbaik bagiku. Amin, amin Tuhan. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, Ku percaya hanya Yesus ya Tuhan. penolong Amin, terima kasih Tuhan. setia. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang selalu setia menolong kami Tuhan. Sekali lagi kita katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik. Amin Tuhan, terima kasih Yesus. Sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi kita katakan, Engkau yang lebih tahu, Kau lebih tahu Yang terbaik bagiku. ya Tuhan. Kau lebih sanggup pulihkan hidup. Kami percaya Tuhan, Berserah. ya Tuhan. Percaya Rancangan-Mu pasti yang terbaik Tuhan. hanya Yesus penolong Yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang setia, menyertai kami Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Dimanapun kami berjalan, Engkau ada di setiap kami Tuhan. Oh, mari sama-sama kita naikkan pujian syukur kita, penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang ajaib dalam hidup kami, dalam hidup kami. Haleluya, kami naikkan pujian Yesus. Mari sama-sama lebih lagi menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami buat pengorbanan-Mu, buat pertolongan-Mu yang ajaib. Terima kasih Yesus, kami naikkan syukur kami padamu. Nama karana maya rasiti nama karalamu Yesus. Ya Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu yang mulia. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Di mana layanan-Mu. Terima kasih Yesus. Jadikan kami Tuhan bejana-Mu Tuhan, yang siap Engkau pakai Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan kekuatan dalam setiap hidup kami Tuhan. Yesus.
Mari sama-sama katakan. Kekuatan di hidupku, ya Tuhan. Tenangan di batinku, hanya dalam hadirat-Mu ku tersungkur. Yesus, katakan tersungkur di kaki. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, mari sama-sama katakan, tersungkur di kaki-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Amin Tuhan. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu, ya Tuhan. Kami mau mengiring-Mu seumur hidup kami Tuhan. Ya Tuhan, jadikan kami menjadi bejana-Mu Tuhan. Kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kekuatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami, untuk kami boleh menjalani kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan ajak terus kami untuk bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau menjamah setiap hati kami, pikiran kami Tuhan, agar kami dapat belajar dari firman-Mu, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Sehingga hidup kami benar-benar menjadi bejana-Mu Tuhan, Engkau pakai seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Senang sekali kakak boleh ketemu dengan kalian. Dan kakak percaya keadaan kalian pasti amat sangat baik. Amin. Mungkin kalian berkata begini, Kak, bagaimana ya keadaan keluarga saya gitu ya. Kak, studi saya ini kok seperti ini gitu. Mungkin ada banyak pertanyaan yang kalian ajukan gitu ya. Baik mungkin kepada diri sendiri atau mulai mengajukan kepada orang tua gitu ya. Tapi pesan kakak awal ya, percayalah Tuhan itu baik atas hidup kalian. Amin. Kalau hari ini mungkin kalian melihat kondisi keluarga, keadaan papa mama, baik secara ekonomi belum dipulihkan, satu pesan kakak, tetap percaya sama Tuhan. Amin. Tuhan mengasihi kalian, Tuhan tahu bahwa dalam hidup kalian
Tuhan sanggup memelihara kalian. Amin ya. Jadi kakak ini dapat kebahagiaan loh, dapat kebahagiaan menyampaikan firman Tuhan dengan tema hidup di akhir zaman. Nah, suka atau tidak, kita ini sudah hidup di akhir zaman ya. Nah, kalau bicara hidup di akhir zaman, mungkin kalian berkata, wah dari dulu memang hidupnya seperti ini gitu. Tapi coba kalian mencermati, kalau kalian yang suka sejarah gitu ya, coba deh buka sejarah kehidupan manusia gitu ya. Nah, kalian akan menemukan bahwa memang keadaan akhir zaman ini sudah semakin mengkhawatirkan. Mungkin kalau kalian yang kakak pernah baca ya, pernah lihat di berita gitu ya, atau baik itu yang secara online yang di kutub utara gitu ya, kondisi es itu kan sudah mulai mencair tuh. Nah, sehingga akhirnya ketika gunung es di kutub utara mulai mencair, itu menghasilkan naiknya gelombang laut gitu. Bahkan kakak juga baca bahwa ada di satu pulau di Indonesia, 2 pulau ya, itu sudah tenggelam. Itu karena air yang naik gitu ya, air semakin tinggi di permukaan laut. Nah, itu artinya gini, itu kalau boleh pakai istilah gaul ya, bumi itu semakin tua. Ya, ketika bumi semakin tua, kondisi-kondisi alam itu menyebabkan kondisi seperti itu. Nah, ternyata kondisi-kondisi alam itu kalau boleh kakak bilang itu merupakan bagian dari tanda akhir zaman. Nah, untuk mempersingkat waktu aja ya. Jadi yang Alkitab mencatat tentang akhir zaman, maka kakak akan bawa itu ambilnya dari Matius 24 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-14. Kalau baca satu kali semua, nah waktunya kan banyak ya. Jadi kakak ngambilnya tuh dari pembacaan ayat 3 sampai 14, itu kakak baginya menjadi 4 gitu ya. Tanda akhir zaman. Ya. Sebab nanti kalau kita nggak tahu tanda akhir zaman atau hidup akhir zaman, nanti kita hidup ya hidup, makan, tidur, belajar gitu ya. Makan, tidur, dan kemudian melakukan aktivitas yang lain. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kita ini sedang hidup di akhir zaman, kita mulai memperhatikan hidup kita. Kita tidak lagi hidup sembrono, hidup semaunya gitu ya. Hidup ya sudahlah, hidup ini begini aja gitu ya. Bangun pagi, makan, sekolah, Zoom gitu ya. Aktivitas enggak. Kita ini sedang hidup di akhir zaman. Jadi kakak bagi nih dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14 dibagi atas 4 tanda. Tanda yang pertama adalah banyaknya penyesat. Kakak baca dari ayatnya yang kelima dikatakan gini. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi ternyata Tuhan Yesus ini sudah memberi kita tanda. Akhir zaman itu berbicara tentang sebentar lagi kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Jadi dia berkata begini dalam ayat yang ketiga, nanti ini ada orang akan datang mengakui bahwa dia adalah Mesias. Nah waktu kita mulai gini, kadang-kadang gini, tanpa pemahaman, tanpa pengetahuan, kalau seseorang berkata ini Mesias, kita berkata, oh iya kan Tuhan Yesus bilang dia akan datang segera. Dan kita mulai berkata, oh ini mungkin Tuhan Yesus gitu ya. Dan kalian mulai berpikir gini, udahlah saya coba dengar pengajarannya. Nah, tidak ada orang yang mengaku bahwa dia adalah Mesias dan langsung kalian percaya gitu ya. Sebab Alkitab berkata kedatangannya, bahkan Yesus sendiri dia pun juga nggak tahu gitu ya. Yang hanya yang tahu adalah Bapa. Jadi ternyata di akhir zaman ini akan banyak orang yang mengaku dia Tuhan. Nah ketika itu terjadi, maka kalian harus mulai mengamati. Waduh, nah beberapa waktu yang lalu kan ada tuh mengatakan bahwa dia adalah Mesias gitu ya. Nah ada beberapa orang itu gak banyak ya, mulai mendekati ajarannya datang. Tapi lama kelamaan diketahui, oh ternyata orang ini penipu. Untung belum melakukan satu tindakan setuju atas pengajaran orang tersebut. Nah pertanyaannya, oh ya Kak, sekarang kan kita sudah tahu nih ya Kak, kalau penyesat itu akan banyak. Nah bahkan dikatakan nanti semakin banyak gitu ya. Terus apa yang harus saya lakukan nih Kak? Nah yang pertama adalah lebih tertanam. Tertanam itu artinya gini, kalian harus setia kepada gereja di mana
kalian beribadah. Contoh, kita ini kan beribadah di gereja GB Goshen Blessing. Ya, mungkin saat ini kalian masih ngikutin secara Zoom. Tapi ada juga yang sudah bisa diikutin baik itu secara nonton dari YouTube gitu ya. Bahkan gereja sendiri secara umum sudah ada ibadah onsite. Nah, kalian tuh harus memutuskan, saya akan setia. Saya akan rajin datang ke gereja, sebab pada saat saya datang rajin ke gereja, maka saat itu kalian akan dipenuhi oleh firman Tuhan. Sehingga misalnya di suatu saat ada orang ketemu di jalan dengan memakai jubah, dan kemudian maafnya agak brewok, dan aku ini adalah Mesias. Terus kalian ingat gini, oh iya ya, kalau saya lihat di gereja atau lihat di beberapa tempat, yang namanya Tuhan Yesus itu agak ada sedikit brewoknya gitu. Terus saudara, kalian berkata, oh iya oke. Nah, saya mau berkata, bukan tanda fisik yang menandakan bahwa seseorang itu adalah Mesias ya. Jadi kenapa? Jadi yang pertama kalian lakukan harus memutuskan untuk setia. Setia ikut. Jadi ya, di TAG gitu ya, kan ada tuh kelas pertemuan Zoom. Nah, kalian aktif dengar kakak-kakak mentor gitu ya, atau yang menyampaikan firman Tuhan, mulai memperlengkapi kalian supaya mengerti tentang siapa Yesus. Sehingga kalau ada orang ngaku-ngaku datang, kalian bilang, oh enggak, saya sudah dapat pengajaran ya. Kemudian yang kedua, suka akan firman Tuhan. Nah, kalau kalian tidak suka akan firman Tuhan, terus kalian akan gini, oh ini Mesias atau bukan? Bagaimana tahu? Karena gini, di dalam Alkitab itu ditulis apa yang menjadi perkataan daripada Tuhan Yesus. Nah, kalau kalian baca Alkitab, kalian akan berkata gini, oh Tuhan Yesus nggak pernah ngomong gitu. Kenapa orang ini ngomong? Oh berarti kamu bukan Mesias. Gitu ya. Jadi ketika setiap kali kalian merenungkan firman Tuhan, itu sebenarnya kalian sedang menambahkan ke dalam diri kalian yang namanya pengenalan akan Tuhan. Sehingga siapapun yang akan datang menghampiri kalian dan berkata aku adalah Mesias, kalian tunggu aja dulu. Lihat, orang ini ngajarin apa? Orang ini ngomong apa? Tapi ketika omongannya ya menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, kalian sudah tahu, oh dia bukan Mesias. Dan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua tidak seperti itu ya. Yang kedua adalah banyak peperangan, banyak terjadi peperangan. Kakak baca di ayat yang ke-6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Ternyata tanda yang kedua dari bacaan Matius 24 ayat 3 sampai ayat yang ke-14 dikatakan salah satu tandanya adalah peperangan antara satu negara dengan negara yang lain. Nah, sekarang belum gitu ya, masih perang-perang dingin gitu ya, masih orang istilahnya gini, perang diplomatis. Oh, untuk negara ini kita embargo, kita nggak usah kirim bahan ini yang mereka butuhkan gitu ya, biar mereka tidak bisa membangun negerinya. Atau secara diplomatis kita tidak bisa membangun hubungan gitu ya, duta besarnya nggak ada di kita nggak ada di sana gitu ya. Jadi tidak ada hubungan. Saya mau bilang itu sebenarnya bentuk peperangan tetapi belum secara fisik, tapi sudah namanya peperangan, ada permusuhan. Peperangan kan itu permusuhan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, peperangan itu mulai dari pemikiran. Kalau pemikirannya semakin menjadi, maka terjadilah yang namanya perang. Kalau kita tahu kan ada perang dunia pertama, ada perang dunia kedua, dan ada peperangan yang lain gitu ya. Kenapa? Karena perbedaan pendapat, karena yang satu merasa lebih benar, yang satu tidak. Atau ada kepentingan-kepentingan yang melahirkan terjadinya peperangan. Terus kalau ada peperangan seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Atau sebelum itu apa yang harus saya kerjakan? Nah, ayat yang kita tadi baca adalah dikatakan, jangan gelisah. Nah, kalau kalian dengar peperangan antara satu negara dengan negara yang lain gitu ya, kalian jangan gelisah. Bawa itu kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ini penggenapan daripada firman-Mu, tolong saya, tolong keluarga saya, tolong bangsa dan negara saya. Supaya bangsa Indonesia gitu ya, bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga sekalipun perang menderu, kita dan keluarga kita serta bangsa kita aman. Ya, itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, ada kelaparan dan gempa bumi. Itu tertulis di ayat yang ke-7. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat.
Mungkin kalau kalian masih ingat hari Sabtu yang lalu itu sekitar tanggal 10 ya, 10 April. Nah, di Surabaya dan khususnya di daerah Malang dan sekitarnya, bahkan itu sampai ke Bali, ke Jawa Tengah gitu ya. Terasa getaran akibat daripada gempa bumi yang 6,7 atau 6,1 gitu ya. Itu terjadi. Nah, waktu itu kakak ada sih di gereja gitu ya, kaget. Itu mejanya goyang gitu ya, pikir, ini jangan-jangan saya vertigo. Tapi setelah dicermati ternyata itu gempa. Nah, pertanyaannya apa yang harus saya lakukan kalau menghadapi itu? Dikatakan gini, yang harus dilakukan. Jadi kayak contoh kakak tadi ya, waktu kakak lihat begitu langsung kakak berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong lindungi saya, tolong lindungi kami semua. Ya, jadi yang pertama kalau kalian menghadapi yang namanya kelaparan atau gempa, khususnya gempa, kalian harus banyak berdoa gitu ya. Sebab ketika kalian berdoa nanti Tuhan akan membawa kalian gitu ya, lari ke lokasi di mana tidak akan akibat dari gempa itu tidak banyak, tidak terjadi sesuatu yang memberat. Jadi contoh kakak pernah nih satu kali di Jogja itu kakak lupa tahun berapa itu gempa yang luar biasa di Jogja. Waktu itu kakak datang ke sana, tiba-tiba waktu lagi mau kerja bantu gitu ya, pasca gempa, terjadi gempa susulan. Jadi kakak lagi dalam rumah terjadi gempa, kakak bingung lah lari kemana nih, pintu yang mana gitu ya. Akhirnya berdoa, Tuhan pintu yang mana? Dan akhirnya diberi jalan keluar pintu yang mana. Dan ternyata puji Tuhan lari itu ke pintu yang mengarah ke lapangan. Kalau seandainya kakak salah masuk, bukannya keluar, kakak malah masuk ke dalam. Jadi itu pentingnya berdoa ketika menghadapi yang namanya gempa. Dan yang kedua adalah bertindak bijaksana atau benar. Contohnya nih ya, kalau menghadapi kelaparan gitu ya. Kalian juga harus kalau tiba-tiba Roh Kudus bilang begini, tolong makanannya diatur ya, bertindak bijaksana gitu ya. Kalau tiba-tiba Roh Kudus bilang gini, ngatur beli makanan sekian gitu ya. Tapi bukan karena tidak beriman loh ya. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita harus melakukan sesuatu yang namanya antisipasi. Ya, kalau tiba-tiba nanti Roh Kudus bilang gini, stok gitu ya, stok mie instan atau stok apa gitu ya, coba lakukan. Tapi bukan seperti stok untuk buka ini loh ya, buka warung atau buka toko gitu ya, enggak, stok untuk keluarga, stok untuk diri sendiri. Tapi sekali lagi itu bukan karena khawatir, tapi karena dituntun oleh Tuhan. Yang ketiga, memperkaya diri dengan informasi dunia. Jadi contoh nih, hari ini sebelum kakak rekaman, kakak buka di Facebook gitu ya, ngelihat nih, baca informasi, ternyata waktu kakak buka ada informasi terbaru dari Badan Meteorologi Indonesia bahwa bibit angin topan yang ada yang terjadi di Nusa Tenggara Timur ini sedang muncul ada di laut ya. Jadi ada kemungkinan dia akan bisa mendatangkan bencana yang sama lagi. Jadi dari informasi itu kan kakak harus sering ngerti, oh ya. Jadi kakak mulai bangun kehidupan doa untuk berdoa buat mereka-mereka yang ada kemungkinan dilewati oleh efek daripada angin topan ini. Jadi gini, waktu kita sudah tahu apa yang akan terjadi di akhir zaman, gitu ya. Salah satu yang harus kita lakukan adalah kita membangun kehidupan doa kita. Sebab waktu kita memiliki kehidupan doa, nanti Tuhan akan membantu kita mencari informasi yang benar, gitu ya. Kemudian bertindak bijaksana, sehingga bukan lagi, bukan mati konyol gitu ya, tapi melakukan satu tindakan yang benar. Sebab kenapa kalian harus tahu, kenapa kalian hidup di akhir zaman, itu bukan Tuhan membiarkan kalian, kita semua mati bodoh-bodoh atau sia-sia, enggak. Tetapi supaya kita bisa memberitakan, menginformasikan tentang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, mempersiapkan orang juga, sebentar lagi loh, ini Alkitab sudah mencatat nanti akan ada gempa, yuk datang rajin ke gereja, yuk rajin baca firman Tuhan, yuk banyak berdoa, yuk ikut komunitas gitu, yuk dengar hal-hal yang rohani. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Yang keempat adalah kemerosotan moral. Ayat 10 dikatakan banyak orang akan murtad dan akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ayat 12 dikatakan bertambahnya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ternyata akhir zaman ini, orang akan saling membenci, akan saling menyerahkan satu dengan yang lain.
gitu ya. Dan mungkin yang dulu bersahabat karib kok tiba-tiba jadi membenci. Pesan kakak ya, orang lain boleh membenci kalian, tapi kalian jangan membenci orang. Yang rugi diri sendiri loh. Kakak pesan loh ya. Membenci orang itu menyakitkan diri sendiri. Membenci orang itu melukai diri sendiri. Jadi pesan kakak, jangan bangun kebencian kepada orang. Karena orang yang kamu benci tidak terluka dengan sikap bencimu. Yang terluka adalah dirimu sendiri. Jadi kayak kakak, kalau kakak benci seseorang, yang rugi bukan orang yang kakak benci, yang rugi kakak sendiri. Kok bisa kak? Coba kalau kalian benci seseorang, lihat orang gitu ya. Lihat orang itu selalu bawaannya tensinya tinggi. Kira-kira tuh kalau ditensi, kalian sekalipun kalian muda itu bisa-bisa tensinya tinggi. Ya, tiba-tiba kalian damai sejahtera, kehilangan damai sejahtera. Jadi kalau membenci orang, saya bilang yang rugi diri kita sendiri ya. Dan dikatakan juga kasih orang itu banyak yang menjadi dingin. Jadi yang misalnya gini, kenapa orang kasihnya jadi dingin? Karena dia mulai mementingkan dirinya sendiri. Dia mulai berkata, aku mau cari untuk keuntungan diri sendiri. Nah kalau kalian sudah melihat tuh semakin banyak orang-orang seperti itu. Dan sekali lagi pesan kakak, kalian tidak boleh kasih kalian itu menjadi dingin. Jangan ya, karena kita punya kasih Kristus dalam hidup kita. Jadi bagaimana kak? Supaya saya bisa menghadapi kemerosotan moral ini dengan cara yang benar. Kakak dibuat gini, tetap menjadi pelaku firman Tuhan. Ya. Dan yang kedua, minta lawatan dan pengurapan Roh Kudus. Kenapa? Karena ketika kita membalas orang yang membenci kepada kita, gitu ya, atau kasih menjadi dingin, saya bilang hanya satu. Kita memutuskan untuk menjadi pelaku firman Tuhan dan meminta Roh Kudus mengurapi kita, maka kita akan sanggup, mampu mengasihi orang. Saya bilangnya kakak mau bilang, gak ada orang yang bisa sanggup mengasihi itu dari kekuatannya sendiri. Itu harus minta pengurapan dan memutuskan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi kesimpulan kakak ambil gitu berkata gini, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi yuk, pesan 4 yang tadi yang kakak sampaikan gitu ya. Sebagai tanda akhir zaman banyak penyesat, banyak peperangan, ada kelaparan dan gempa bumi, dan ada kemerosotan moral. Harus kalian perhatikan itu sebagai tanda akhir zaman. Kalau itu sudah semakin nyata, pesan kakak, terus cinta Tuhan, terus taat kepada Tuhan, ya, terus setia beribadah, ya, terus jadi pelaku firman Tuhan, terus minta lawatan Roh Kudus. Maka akhir zaman yang akan kalian lalui gitu ya, itu akan membuat kalian bisa sampai kepada kemenangan dan bertemu dengan Yesus Raja di atas segala raja. Yuk kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu percaya kebenaran firman-Mu dari Matius 24 ayat 3 sehingga ayatnya yang ke-14 akan terus menolong kami, terus menolong kami dan keluarga kami ya Tuhan, orang tua, papa, saudara ya kami Tuhan. Sehingga ya Bapa, kami boleh hidup di akhir zaman sebagai orang benar, kami menjadi orang-orang yang bukan berubah karena akhir zaman yang dikelilingi oleh kehidupan yang tidak berkenan kepadamu, tapi kami menjadi garam dan terang. Hamba-Mu percaya Tuhan, mereka akan terus Engkau lindungi, terus Engkau jagai, sehingga mereka dan keluarga mereka aman dalam perlindungan-Mu. Sehingga akhir zaman tidak menggetarkan mereka, tapi mereka terus mencari Engkau, mereka terus meminta perlindungan-Mu, hikmat daripada-Mu, sehingga sekalipun mereka muda, mereka hidup di akhir zaman, Engkau menemukan iman dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu percaya berkat yang daripada-Mu, berkat dari Allah Bapa dan dari anak-Mu Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai mereka semua hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya mari berkata amin.